Indonesia terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kesehatan dan pendidikan menjadi dua faktor utama yang harus terus ditingkatkan dan dievaluasi terlebih dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Menurut data BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 adalah yang terendah selama satu dekade terakhir, yakni 9,03%. Kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan mengklaim telah melakukan berbagai pencapaian. Di antaranya adalah 90% penduduk telah mendapatkan fasilitas BPJS, penyaluran 10.000 tenaga kesehatan di daerah terpencil, dan menurunkan angka stunting menjadi 21%. Namun pemerataan tenaga medis masih menjadi catatan evaluasi bagi pemerintah. Jumlah dokter umum di Indonesia masih kurang 120.000 orang. Demikian pula dengan dokter spesialis yang jumlahnya kurang dan 59% diantaranya berada di Pulau Jawa. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama adalah membuka kuota sebesar-besarnya untuk pendidikan dokter umum. Kemudian yang kedua, sehingga jumlah penerimaan lebih banyak. Kemudian membuka fakultas kedokteran baru dengan menggunakan sistem academic health survey. Terus yang ketiga adalah memberikan beasiswa kepada putra-putra terbaik di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan dokter di tempat-tempat yang ada pendidikan dokternya dengan syarat dia harus kembali lagi. Sementara Kemendikbudristek pun mengklaim selama 3 tahun belakangan telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang mampu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada siswa. Selain itu, Kemendikbudristek juga menyediakan beasiswa dengan Kartu Indonesia Pintar untuk mengurangi angka putus sekolah. Namun, evaluasi terhadap masih tingginya angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah di masa depan. Kita memberikan keleluasaan lebih kepada satuan pendidikan, kepada sekolah, kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum. Tidak semuanya harus dari pusat. Karena yang tahu lapangan itu adalah daerah sekolah. Ya? Jadi mereka perlu melakukan analisis lebih mendalam apa sih yang dibutuhkan. Semua usaha dari kementerian dan lembaga ditujukan untuk cita-cita Indonesia Emas 2045. Kami melihat bahwa berbagai regulasi yang diarahkan untuk menyatukan semua, misalnya ketika kita bicara tentang stunting ada perpresnya, bicara tentang vokasi ada perpresnya. Yang ini merupakan bagian dari Kementerian Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan dengan KL yang terkait. Segala upaya kerjasama pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus tersinkronisasi demi terwujudnya SDM unggul yang berdaya saing global.